Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Teologi IKAT, khususnya Ketua 3 dan kemahasiswaan serta Senat Mahasiswa yang boleh mengundang saya tadi malam untuk turut serta hadir dan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah memperingati ulang tahun HUT GPKI yang ke-69 dengan tema menjadi surat Kristus yang dibaca semua orang. Tentu terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Dr. Dona sebagai Ketua Majelis Daerah Banten dan Pak Pendeta Nimrod, saya Pendeta DPPI dan yang lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia lahir dari pekabaran. Itu sebabnya pada tema ulang tahun ke-69 ini memilih tema menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Tentu tema ini juga berawal dari visi GPKI, yaitu sampai semua orang menjadi murid Kristus yang sejati. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3, dan kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Sudah dapat saudara-saudara? 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang telah ditulis pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu dalam hati manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari 2 ayat ini panitia HUT ke-69 PI GPKI memilih tema menjadi surat Kristus yang dibaca semua orang. Saya pikir tema ini jelas, jadi saya agak bingung mohon dari mana, karena pesannya jelas, menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Tahun 91 saya mendapat sebuah surat dari teman saya. Pada waktu itu belum ada HP, jadi semua komunikasi melalui surat. Ada satu tulisan yang membuat saya tidak lupa sampai sekarang. Surat itu ditulis pada kertas yang bagus dan dimasukkan dalam envelope yang bagus. Di depan ditulis dengan kata-kata yang indah dan hurufnya diukir. Senyum dulu baru baca, berdoa dulu. Senyum dulu baru buka, berdoa dulu baru baca. Jadi pesannya jelas. Di envelope tertulis senyum dulu baru buka. Artinya senyum dulu baru buka envelope-nya. Berdoa dulu baru baca isi suratnya. Kata-kata yang indah tertulis pada surat yang bagus mengandung makna dan tujuan agar kita tertarik membacanya. Dan kalau sudah baca, kita tidak melupakannya. Karena surat adalah pesan. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak surat. Ada surat cinta, ada surat
hutang, ada surat undangan, ada surat tagihan, ada surat nikah, ada surat keputusan, ada surat elektronik, ada surat edaran, ada surat terbuka, dan ada pula surat kali. Jadi saya berharap kita jangan jadi orang Kristen surat kali, tetapi harus menjadi surat terbuka yang mengandung pesan yang bisa dibaca orang dan memberi pesan kehidupan. Surat adalah salah satu media untuk menyampaikan pikiran dan perasaan dan sikap seseorang mengenai suatu hal. Saya sedang mengikuti surat terbuka dari Pak Napoleon Bonaparte. Pesannya luar biasa, tapi tiap-tiap orang menanggapi surat itu dengan cara pandang yang berbeda. Dalam isi surat itu menggambarkan maksud dari seseorang atau juga memberikan informasi mengenai isi hati seseorang. Di balik itu juga, melalui surat itu kita dapat memahami hati seseorang dan karakter seseorang. Teman saya berkata, untuk memahami karakter seseorang, lihat dari tulisannya. Kalau tulisannya seperti cakar ayam, itu orangnya sembarang katanya. Tapi kalau tulisannya rapi, bagus, itu orangnya hidupnya pasti tersusun rapi. Segala sesuatu direncanakan dengan rapi. Rasul Paulus berkata, kamu adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Artinya kita adalah surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang. Apa artinya surat Kristus yang dibaca oleh semua orang? Apa artinya surat terbuka bagi semua orang? Surat Kristus berarti menyatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita adalah suratan Kristus, berarti kita menyampaikan pesan, pikiran, dan perasaan Kristus. Kristus adalah sosok pribadi yang terbuka. Di salah satu sekolah tinggi teologi saya diundang mengajar misiologi. Dan saya berkata bahwa Kristus menyampaikan pesan yang universal untuk semua orang. Dan berita keselamatan itu harus diresponi dengan individu. Saya mengutip bagian ini dan saya katakan bahwa apa arti surat Kristus? Mengandung arti menyatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Karena Kristus adalah sosok atau pribadi yang terbuka, kemanapun dia pergi, selalu dikenal oleh semua orang. Dia adalah pribadi yang menebar kasih dan membuka rahasia kerajaan Allah, yaitu melalui rencana penyelamatan manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, keterbukaan dan kejelasan diri harus menjadi hal terpenting dalam kehidupan kekristenan ini. Keterbukaan dan kejelasan diri menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan ini. Saya senang dengan satu lagu itu. Tahu penulisnya siapa? Saya lupa. Pengarangnya saya lupa, tapi dia bilang, buka dulu topeng. Peter Pan. Jangan jadi orang Kristen yang bertopeng. Tapi kehidupan kekristenan harus terbuka
dan jelas sehingga bisa dilihat karena kita memancarkan kehidupan dan pikiran Kristus. Jangan jadi orang Kristen bertopeng atau jadi mahasiswa bertopeng. Tapi di sini tidak ada, amin. Nggak salah lagi ya. Di depan Bapak, iya Bapak. Tadi belakang lain. Nah itu bertopeng. Yang kedua, menjadi surat Kristus berarti membawa terang. Kalau bahasa sederhananya menjadi surat Kristus artinya menjadi kesaksian. Melalui kehidupan nyata kita menyampaikan berita terang. Menerangi dunia bukan menggelapi dunia. Wajah sudah seram dan hitam, jangan sampai tambah hitam dan membawa kegelapan. Tadi yang nyanyi di depan ini saya lihat ini pesan kehidupan Injil dari tanah Maluku. Dulu akan terima, sekarang suara anak cucu semua kehidupan sudah tidak jelas ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebagai surat Kristus berarti membawa terang. Sama seperti Kristus yang merupakan terang dunia. Dan kita pun seharusnya menjadi terang yang bisa menerangi orang lain. Dimanapun kita berada, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, dalam tugas panggilan sebagai hamba Tuhan, dalam tugas panggilan sebagai mahasiswa, harus menjadi suratan Kristus, membawa terang, menerangi kegelapan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kita bersikap? Bagaimana cara kita bertingkah laku? Bagaimana perbuatan kita? Semuanya harus terang benderang. Harus terang dan terang terus. Seperti iklan bola itu, terang-terang terus. Jangan terang lalu padam lagi, tapi harus terang-terang terus. Mengapa? Karena harus dibaca orang. Bagaimana kita menjadi suratan Kristus yang membawa terang di tengah-tengah dunia di mana kita dipanggil dan ditempatkan? Semuanya bermula dari hati manusia. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya saudara-saudara, apapun yang terpancar keluar merupakan cerminan dari dalam. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, melalui sikap dan perbuatan kita adalah terpancar dari hati. Jika yang tertulis itu jelek, maka jelek pula orang bacanya. Kecuali kalau orang tidak tahu baca seperti anak dari NTT, ditulis L-E-M-A-R-I. L sama E, le. M-A, ma. R-I, ri. Dibaca sepatu. Dia ejak bisa, tapi bacanya lain. Tulisan gitar, dia ejak ini tulisan ditulis gitar, bacanya lain. Begitu juga kehidupan seseorang. Kalau apa yang tertulis dalam hati, kalau jelek, jelek pula orang bacanya.
Jadi sekarang apa yang tertulis di hati kita? Demikian juga jika yang tertulis itu adalah gambaran Kristus, maka orang bisa membaca Kristus sebenarnya lewat hidup kita. Kalau engkau hatimu tertulis yang jorok-jorok, keluar juga jorok. Kalau dalam hati tertulis yang hal-hal yang tidak baik, keluarnya juga tidak baik. Tapi kalau Kristus tertulis dalam hati kita, maka keluarnya orang akan melihat Kristus melalui kehidupan ini. Jadi saya tanya Anda ini, apa yang kau tulis dalam hatimu sekarang? Apa yang kau tulis dalam hatimu sekarang? Kau tulis uang kah? Atau kau tulis Yesus? Kalau orang tulis Yesus dalam hatinya, maka keluar orang akan baca Yesus. Mulutnya penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada dua hal penting yang perlu kita ingat pada sore hari ini. Yang pertama, kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah. Dalam bacaan kita ayat 3 dikatakan, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, tetapi bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kesaksian yang paling efektif dari orang Kristen terhadap orang-orang yang belum percaya adalah hidup kekristenan itu sendiri. Orang tidak baca Injil yang tertulis di sini, tapi orang akan baca Injil melalui kehidupan kita sendiri. Hidup seseorang yang telah diubahkan karena kasih dan kuasa Allah akan berbicara jauh lebih keras daripada ribuan kata-kata. Kata-kata yang indah, kata-kata yang romantis, dan kata-kata rohani. Hidup orang yang telah diubahkan oleh kasih karunia dan kuasa Kristus jauh berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kalau sederhananya, saudara-saudara, perbuatan manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan berbicara lebih keras daripada kita berkata-kata dengan khotbah yang indah. Karena itu, dulu saya mengajar teologi, saya sering bilang mahasiswa teologi, khotbahkan apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda khotbahkan. Inilah yang disebut keseimbangan hidup. Jangan kita pandai berkata-kata, tapi kita tidak mampu mempraktikkan firman itu dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara, izinkan saya berkata, hidup seseorang yang diubahkan oleh kasih karunia Tuhan berbicara jauh lebih keras daripada ribuan kata-kata. Jadi hidup orang Kristen yang telah diubahkan adalah senjata yang ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Dalam kenyataan hidup atau kenyataan di lapangan, tidak sedikit orang yang tidak tertarik atau antipati terhadap kehidupan orang Kristen itu sendiri. Ada dua tokoh yang saya kutip di sini. Yang pertama, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo, dia berkata, seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen.
Tetapi karena hidup orang-orang Kristen, maka saya tidak mau jadi Kristen, kata Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berpikir bahwa kalau hanya khotbah Yesus di bukit, saya sudah jadi Kristen, saya sudah terima Yesus. Tapi karena kehidupan orang-orang Kristen itulah saya tidak mau percaya dan terima Yesus. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena Mahatma Gandhi mengalami pengalaman yang menyakitkan dalam hidupnya. Ketika ia ditolak untuk masuk dalam gereja oleh orang-orang kulit putih dengan alasan kulitnya tidak berwarna sama seperti mereka. Ada juga Friedrich Nietzsche, seorang filsuf ateis. Ia pernah menjawab pertanyaan seseorang, mengapa ia membenci orang percaya. Lalu ia menjawab, saya akan percaya pada jalan keselamatan orang Kristen apabila mereka sendiri lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Masih banyak tokoh lain lagi, saudara-saudara. Tapi pada sore ini saya mau sampaikan bahwa masih ada orang-orang seperti Mahatma Gandhi dan Nietzsche di sekitar kita. Mereka mungkin teman-teman kita seasrama. Mereka mungkin sahabat kita. Mereka mungkin keluarga kita. Atau mereka mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengenal kita, menjadi urung untuk menerima Kristus karena kita tidak menjadi kesaksian yang baik. Menjadi urung untuk terima Yesus karena kita tidak memancarkan hati dan pikiran Kristus dalam hidup kita. Betapa sering kita menempatkan diri kita sebagai surat pujian. Kita menempatkan diri bukan surat pujian kepada Allah, tetapi surat pujian kepada diri kita sendiri. Mencari kehormatan untuk diri. Itu sebabnya dalam prakteknya muncul berbagai macam kebencian, pikiran jahat, percabulan hawa nafsu, keserakahan, kedengkian, iri hati, kesombongan, dan beribu macam kehidupan dunia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus, kita adalah suratan Kristus yang ditulis oleh Roh Allah, bukan dengan tinta, bukan tulis terukir pada roh batu, tapi terukir dalam hati kita. Karena itu jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Apa yang tertulis dalam hati akan muncul keluar melalui hati, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai surat Kristus kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus. Dalam bacaan kita khususnya ayat 18 bagian akhir dikatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya semakin besar. Sebagai surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus. 2 Korintus 3:18 menggambarkan bahwa kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apabila kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu menyerupai Kristus.
Pertanyaan yang perlu kita renungkan pada sore hari ini, hidup siapakah yang kita cerminkan? Hidup siapakah yang kita cerminkan? Jawabannya, mau tidak mau, kita harus mencerminkan kehidupan Kristus dan kemuliaan Kristus. Raut muka adalah cerminan dari hati. Ini yang mengantuk ini, hatimu sedang tidur dan tidak menerima berita ini. Raut muka adalah cerminan dari hati. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai setelah berjumpa dengan Allah, wajahnya begitu bercahaya sampai bangsa Israel tidak mampu menatapnya. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 30. Ketika Musa berjumpa dengan Allah, dia kembali berjumpa orang Israel dengan muka yang berseri-seri. Ini mati tidur semua. Bagaimana ini? Kalau kita berjumpa dengan Tuhan pada sore hari ini, maka wajah kita akan mencerminkan kemuliaan Allah. Haleluya. Dari bangun dari tidur berseri-seri. Paulus membandingkan kemuliaan itu dengan kemuliaan lebih besar yang dapat dialami oleh mereka yang memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Ia mengatakan bahwa kita yang diwakilkan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita akan menyerupai Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak ada kosmetik wajah yang lebih baik yang dibandingkan dengan anugerah Tuhan yang menyempurnakan. Kamu pakai lipstik seharga apapun, kalau hati ini tidak menunjukkan kemuliaan Kristus, tetap saja jelek. Tapi orang kalau hatinya penuh dengan kemuliaan, tak pakai lipstik pun pasti jauh lebih bercahaya. Ya, betul. Ada yang ganti lipstik sehari bisa 3 model. 3 model. Pagi, siang, malam. Tapi dia selama tidak ada tuh. Kosmetik yang paling luar biasa itu adalah hidup dalam kemuliaan Allah. Bersahabatan dengan Kristus akan menggantikan keriput dan kerutan di wajah dengan kedamaian batin yang memancarkan keindahan Kristus melalui diri kita. Kalau hati kita tenang dan damai, muka kita tak pakai lipstik akan berseri-seri. Jadi semua kembali kepada hati. Siapa yang tertulis dalam hati ini? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kabar baik tentang Yesus Kristus harus dimulai dari diri kita. Kualitas kehidupan dan spiritualitas iman serta kasih kepada Kristus membuat orang lain dapat membaca Injil dari dalam diri kita. Tugas pemberitaan Injil bukan sekedar kata-kata yang saleh dan rohani, agar orang-orang di sekitar kita mengenal Kristus sebagai juru selamatnya. Tetapi pemberitaan Injil secara esensial menyangkut kualitas hidup kita di hadapan Allah dan sesama. Apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi surat Kristus yang telah dibaca oleh semua orang? Sebagai orang percaya, jadilah surat yang bukan sembarang surat, tetapi menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Sebagaimana firman Tuhan berkata, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu dalam hati manusia. Amin.
Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada sore hari ini. Segala kemuliaan, hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu lebih dahsyat lagi dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.